semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dimanapun kita berada, meskipun di rumah saja, tetap bersukaria ya, karena hari ini harinya Tuhan. Mari kita pujikan pujian hari ini harinya Tuhan. Ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami bisa datang di ibadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sudah 1 tahun kita tidak sekolah minggu. Meskipun di rumah saja, tetapi Tuhan tetap melihat apa yang kita lakukan. Jadi tetap hati-hati dengan apa yang kita lakukan ya. Mari kita memuji pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan semua. Amin. Hati-hati gunakan semua. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami. Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami terima sepenuhnya dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Kak Ulan akan bercerita tentang Saul menjadi Raja Israel pertama. Sebelum Kak Ulan cerita, Kak Ulan mau tanya, siapa adik-adik semua yang ingat cerita minggu kemarin? Siapa? Oh, semuanya ingat. Iya betul, minggu kemarin bercerita tentang Samuel dipanggil Tuhan. Samuel menjadi hakim atas Israel. Hari ini Kak Ulan akan lanjutkan ceritanya ya. Samuel telah menjadi tua adik-adik. Sehingga Samuel menunjuk 2 anaknya untuk menggantikannya. Anak-anaknya bernama Yoel dan Abia. Tetapi 2 anak Samuel ini tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Samuel. Dia melakukan suap dan juga memutarbalikkan keadilan. Sehingga tua-tua Israel berkata kepada Samuel, "Berikanlah raja bagi kami orang Israel, biar kami sama seperti bangsa-bangsa yang lain." Kira-kira boleh apa tidak ya adik-adik kalau bangsa Israel memiliki raja? Samuel berdoa untuk bertanya kepada Tuhan, apakah bangsa Israel boleh diberikan seorang raja? Dan Tuhan mengizinkannya. Tuhan juga berfirman bahwa Tuhan sudah menunjuk raja bagi bangsa Israel. Dan Tuhan akan memberikan tandanya kepada Samuel. Kira-kira siapa ya adik-adik ya yang menjadi raja atas Israel? Apakah Ulan? Tidak ya. Kalau raja itu biasanya laki-laki. Berarti siapa dong? Kak Elang? Bukan. Kak Denis? Bukan juga. Terus siapa dong? Kita lanjutin ceritanya ya. Ada seorang yang bernama Kis. Dia dari suku Benyamin. Kis mempunyai anak bernama Saul. Suatu hari, ayah Kis kehilangan keledai-keledainya. Ia menyuruh Saul untuk mencarinya. Saul pergi mencari ke sana ke sini. Saul sudah lama pergi meninggalkan rumahnya, tetapi keledai-keledainya tidak juga ditemukan. Kemudian Saul bertanya kepada Samuel. Pada saat itu, jika ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, bangsa Israel akan bertanya kepada Samuel. Dan Saul pun melakukan hal yang sama. Samuel pun berkata kepada Saul bahwa keledai-keledainya sudah kembali kepada ayahnya Kis. Dan Samuel juga menyampaikan firman Tuhan bahwa Saul nantinya akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Wah, ternyata Saul adik-adik semua yang akan menjadi raja bangsa Israel. Saul pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang dia alami kepada ayahnya. Tetapi tentang Saul menjadi raja, Saul menjimannya di dalam hati. Samuel kemudian mengumpulkan bangsa Israel. Samuel menyuruh mereka untuk memilih siapa yang menjadi raja atas bangsa Israel. Samuel mengumpulkan bangsa Israel sesuai dengan suku mereka, dan terpilihlah suku Benyamin. Dari suku Benyamin, Samuel menyuruh untuk mengumpulkan dari setiap keluarga. Terpilihlah keluarga Matri. Dari keluarga Matri, mereka muka demi muka bertemu dengan Samuel dan terpilihlah Saul. Tetapi ternyata Saul tidak ada, adik-adik. Di mana ya Saul ya? Ada yang bisa melihat Saul di mana? Hah? Ternyata Saul bersembunyi di antara barang-barang. Dan orang memanggil Saul untuk menghadap Samuel. Ketika Saul berdiri, tingginya
dari bahu ke atas lebih tinggi daripada bangsa Israel yang lain. Samuel pun berkata, inilah dia raja yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang sama seperti dia. Tetapi ternyata masih ada saja orang-orang jahat. Mereka mencibir, apa mungkin ya Saul bisa menyelamatkan bangsa Israel? Ternyata ya adik-adik ya, selalu ada orang yang suka dan tidak suka. Tetapi kalau kita mau percaya dengan apa firman Tuhan, kalau Tuhan sudah menetapkan Saul menjadi raja, pasti Tuhan memberkati Saul dengan dahsyat dan luar biasa. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik ya. Pada saat itu, Nahas orang Amon datang hendak menyerang Yabes. Kemudian Yabes minta tolong kepada Saul. Mendengar hal ini, roh Allah penuh di dalam diri Saul. Dia memotong-motong kambing dombanya, dia mengirimkannya kepada bangsa Israel dengan pesan, siapa dari bangsa Israel yang tidak mau maju berperang dengan Saul dan Samuel, maka hewan peliharaan mereka akan dipotong-potong seperti apa yang sudah dilakukan Saul. Maka majulah pasukan bangsa Israel untuk menyelamatkan Yabes. Dan benar, bangsa Israel dapat mengalahkan Nahas orang Amon dan memperoleh kemenangan. Bersukacitalah bangsa Israel dan mereka sungguh-sungguh bersyukur karena memiliki Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Saul memerintah Israel selama 2 tahun. Dan saat itu bangsa Israel diserang oleh orang Filistin. Mereka mulai terdesak, mereka mulai lari ke pegunungan, bersembunyi-bersembunyi di goa, dan mereka menunggu Samuel datang untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan supaya bangsa Israel diberi kemenangan melawan bangsa Filistin. Samuel berjanji akan datang selama 7 hari. Mereka menunggu, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Samuel tidak juga datang. Sehingga bangsa Israel kembali ke tempat mereka masing-masing. Melihat hal ini, Saul menjadi cemas. Sehingga Saul memulai korban persembahan tanpa menunggu Samuel. Saul berdoa kepada Tuhan meminta keselamatan bagi bangsa Israel. Melihat hal ini, Samuel menjadi sangat marah karena Saul tidak percaya akan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab saat itu yang memimpin korban persembahan haruslah seorang hakim, yaitu Samuel. Tetapi Saul justru sebaliknya, dia melakukannya seorang diri. Oleh sebab itu, firman Tuhan kepada Samuel bahwa kerajaan Saul tidak akan tetap. Tuhan akan memilih raja yang lain untuk menggantikan Saul. Dan itu semua terjadi karena Saul tidak percaya dan taat kepada Tuhan. Adik-adik semua, jangan tidak percaya dan taat kepada Tuhan ya. Senantiasa taat percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita dan tidak memberikan kita kutuk. Kaulah lanjutkan ceritanya ya. Tuhan berfirman kepada Samuel agar Saul maju berperang menumpas bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek telah berbuat jahat kepada bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir. Adik-adik ingat ya cerita minggu-minggu kemarin tentang bangsa Israel yang berperang dengan orang Amalek. Tuhan berfirman agar Saul menumpas raja, menumpas penduduk Amalek, menumpas segala kambing dombanya. Dan benar adik-adik, Saul bersama dengan pasukannya maju berperang melawan orang Amalek. Saul menghitung jumlah pasukannya. Ternyata ada 200.000 pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yahudi. Total pasukannya ada 210.000. Mereka bersama-sama maju berperang melawan orang Amalek. Dan benar, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Semuanya mereka tumpas.
orang-orang mereka tumpas, hewan-hewan yang jelek mereka tumpas. Tetapi ternyata bangsa Israel menyelamatkan Raja Agag, yaitu raja orang Amalek. Dan juga segala lembu, kambing, domba yang terbaik tidak mereka bunuh. Dan bahkan mereka malah mempersembahkannya di dalam korban bakaran. Melihat hal ini, Samuel menjadi sangat marah. Samuel berkata kepada Saul bahwa Saul tidak taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan untuk Saul menumpas semua orang Amalek tanpa terkecuali. Tetapi Saul menyelamatkan Raja Agag dan juga hewan-hewan yang terbaik. Oleh sebab itu, Samuel berkata kepada Saul bahwa Saul dihukum, dia tidak akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Saul sangat menyesal. Dia berdoa dan memohon ampunan kepada Tuhan. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan pagi hari ini. Saul menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukannya, dia tidak taat dan setia kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum Saul dan Tuhan menggantikan Saul dengan raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran hari ini? Yaitu kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkannya saja ya adik-adik, tetapi melakukannya. Kita harus menjadi pelaku firman. Jika Tuhan berfirman, adik-adik sekolah minggu, datanglah beribadah sekolah minggu. Maka adik-adik bukan hanya mendengarkannya, tetapi melakukannya, yaitu datang sekolah minggu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, adik-adik sekolah minggu, hormatilah orang tuamu. Maka adik-adik juga harus melakukannya. Ketika mama papa meminta tolong, kita membantunya. Ketika mama papa berkata untuk kita segera tidur, kita harus melakukannya. Begitu ya adik-adik semua ya. Selalu mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ya. Ada amin? Haleluya. Ya, Kak Ulan akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari 1 Samuel 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sekali lagi ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, hati-hati gunakan telingamu sebagai respon kita atas firman Tuhan yang kita dengar. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Sekali lagi ya. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Ya, senantiasa hati-hati gunakan telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk kami memiliki telinga yang baik, telinga yang mendengarkan firman Tuhan, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami, Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kami usai sampai di sini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami membawa damai, sejahtera, sukacita yang dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.